S2 bab 58, tanding. Zira tak kedip melihat foto yang dikirim oleh Vivian. Sangat jelas di sana kalau memang itu adalah wajahnya dan cowok yang memiringkan kepala di depannya itu adalah Xavier. Lo dapat ini dari mana? Tanya Zira, menatap Vivian penuh selidik. Vivian menggeleng kecil. Gak tahu sih, tapi ada yang share itu di akun IG. Akun fake dan kayaknya emang sengaja cuma mau post foto itu. Cuma beberapa menit aja sih, tapi udah ada yang ISS foto itu. Ya termasuk gue. Karena aku nyanyi tag akun kedua sekolahan kita. Zire menggigit bibir, tangan yang menggenggam handphone itu mengencang. Dia mencoba berpikir tentang siapa pelaku dan siapa yang udah ambil foto itu. Tapi, yang di foto itu beneran lo sama Xavier? Tanya Vivian dengan berbisik tentunya. Zire menunduk, menatap foto di layar HP-nya lagi. Mengamati dengan seksama sejelas-jelasnya. Gue emang pernah dicium Xavier di UKS, tapi posisi kita pas ciuman gak kayak gini, batin Zira setelah beberapa menit mengamati foto itu. Ini editan! Putus Zira, sarkas. Vivian melebarkan mata. Beneran? Zire menganggukkan kepala dengan begitu yakin. Udah berapa banyak yang lihat foto ini? Kedua bahu Vivian mengedik. I don't know. Tatapan keduanya tertuju ke arah mobil warna putih yang memasuki gerbang sekolahan. Zire langsung beranjak dari motor, berdiri menanti si pemilik mobil itu melangkah keluar. Begitu pintu mobil terbuka, Zira melangkah menghampiri. Xavier melangkah turun dan menutup pintu mobil. Sapanya, menatap Zira yang menatap padanya. Udah lihat? Tanya Zira. Xavier melirik ke sekeliling. Ada beberapa anak yang memerhatikan dia dan Zira. Pelan kepalanya mengangguk. Aku udah cari gambarnya di IG dan sosmed yang lain. Udah gak ada kok. Yakin? Aman? Wajah Ziri terlihat khawatir. Xavier mengangguk dengan sangat yakin. Tangannya menepuk lengan bahu Zira. Aman. Gak bakalan ada apa-apa. Untuk beberapa detik Ziri menatap lekat wajah Xavier yang tersenyum dan terlihat begitu meyakinkan. Ayo ke kelas. Ajak Xavier kemudian. Lalu tertawa kecil saat kekhawatiran masih jelas tergambar di wajah Zira. Gambarnya udah gak ada? Aman. Aku yakin. Lo udah lihat secara jelas gambar itu? Tanya Zira lagi. Xavier mulai melangkah menuju ke koridor gedung depan. Enggak sih, cuma sekelas gitu. Aku dipanggil Bunda, pas mau lihat lagi gambarnya udah gak ada. Itu bukan gambar nyata, itu cuma editan tapi kelihatan nyata. Xavier mengedikkan kedua bahu. Yang penting gambarnya udah dihapus. Dan kayaknya admin yang pegang akun IG sekolahan belum sempat lihat kok. Gue pengen selidiki akun yang posting itu. Xavier menghentikan jalan, menatap Zire yang bersungguh-sungguh. Kalau udah ketemu sama yang posting dan bikin editannya, terus kamu mau ngapain? Zire tersenyum setan. Mau gue kasih hadiah dong. Emang mau diapain? Masa didoain? Kan belum gue bikin mati. Dia mengedipkan satu mata, tersenyum manis dan menepuk lengan tangan Xavier. Gue ke kelas ya. Pamitnya, melambaikan tangan dan melangkah pergi. Jalan menuju ke kelas 11 menuruni undakan kecil di depan sini dan kelasnya Xavier tetap lurus di depan sana. Xavier sempat tersenyum miring dengan satu alis yang terangkat saat tatapannya bertemu dengan seseorang yang memerhatikan sejak tadi. Tepat di depan kelas 11 IPS 1 sana Fellows mengamati dengan tatapan tak suka. Jelas banget kelihatan dari depan kelasnya sini apa yang tadi Zire lakukan ke Xavier. Itu maksudnya, kedipan mata sama senyuman manis. Kayak nggak rela rasanya. Apalagi pas udah lihat foto kalau ternyata istrinya itu sudah pernah ciuman sama Xavier.
Melihat Zira melangkah mendekat karena kelas 11 IPS 2 memang harus melewati depan kelasnya, Fellows memilih melangkah masuk ke dalam kelas sendiri. Entah sih, tapi pengen menghindar dulu. Dia duduk di mejanya. Hanya sendirian karena Bumi dan Badai belum datang. Sementara Manuel, dia pergi beli sapu sama Ayla. Fellows diam, menatap foto yang tadi dikirim sama Manuel ke nomor WA-nya. Dia sampai menajamkan penglihatan, lalu memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas. Kayak editan sih, gumamnya. Tapi ini beneran muka Zira. Fellows menghela nafas, sedikit menarik wajah dan memilih mematikan layar. Tatapannya tertuju ke arah pintu kelas sana. Bumi dan Badai melangkah masuk barengan. Seperti yang Fellows perkirakan, Badai langsung duduk di kursi depannya dengan menghadap padanya. Udah? Tadi udah dikasih tahu sama Manuel. Telat! Fellows berbicara lebih dulu sebelum mulut Badai yang sudah terbuka itu mengeluarkan suara. Bibir Badai terkatup, dia mendongak melirik Bumi yang berdiri di sisi meja Fellows. Padahal lu bisa pura-pura belum tahu, cuk! Biar kita berdua mengekspresikan cerita. Cek kakak, gak asik! Bumi berdecak sembari memukul meja Fellows. Dia duduk di kursi yang ada di samping Badai karena tempat duduknya memang di sini. Jadi? Kata Badai dengan satu alis yang terangkat. Kening Fellows berlipat, tak paham. Apaan? Buat laporan pakai foto itu. Pajang di mading biar BK tahu. Bumi yang bicara. Lalu Badai menyahutnya. Dan mereka berdua kena hukuman. Paling parah ya? Dide, oh. Bumi melanjutkan kalimat Badai. Badai menganggukkan kepala, setuju dengan yang dikatakan Bumi lalu keduanya saling tos dengan wajah sumringah. Fellows menunduk, memejamkan kedua mata dengan kebingungan yang melanda jiwa dan raga. Kali ini dia harus berekspresi bagaimana? Lalu bersikap seperti apa? Blind Zira? Jika iya, bagaimana dengan teman-temannya yang sejak awal sama seperti dirinya, membenci Zira yang di mata mereka sok keren? Iya, Fellows dulu juga benci. Dulu tuh kalau lihat Zira bawaannya kesel karena sikap Zira yang terlalu percaya diri dan sok banget. Pokoknya sok apa aja. Tapi sekarang rasa benci itu udah luntur. Dan sepertinya benar-benar luntur sepenuhnya sampai dia merasa tak suka setiap kali teman-temannya ngegibahin Zira. Kabarnya kan Zira kena skor makanya kemarin gak masuk. Tapi kok gak masuknya cuma sehari doang sih? Badai bertanya dengan gumaman yang jelas terdengar. Kedua alis Bumi sampai menukik. Aneh emang ya? Harusnya kalau skor paling pendek 3 hari, kan? Ini, masa cuma sehari doang? Si Xavier malah gak diskor masa? Badai kembali menanggapi kalimat Bumi. Dia masuk sekolah terus, kan? Tadi gue lihat mobilnya. Bumi menganggukkan kepala dengan muka yang mikir. Kayaknya si Zira punya kenalan orang dalam deh. Nyatanya tuh foto langsung menghilang dari sosmed, kan? Bisa jadi. Badai sampai menjentikan jari. Jangan-jangan. Aish! Gibah semua! Fellows mentonyor kepala Badai dan Bumi bergantian. Zira kemarin gak masuk karena izin ada acara keluarga, kan? Terus kata siapa kena skor? Yang bilang dia kena skor tuh bacotnya siapa, Han? Badai jadi melirik Bumi. Lalu keduanya saling lirik dengan tangan yang masih mengusap kepala bekas tonyoran Fellows. Kok lo tahu kalau Zira izin acara keluarga? Bumi bertanya dengan wajah gak mengerti. Badai jadi menatap lekat wajah Fellows yang terlihat terkesiap. Dia jadi menepuk lengan tangan Bumi. Bukannya si Fellows kemarin izin acara keluarga juga, Bu? Kalian. Beda! Cepat Fellows menyahuti, menepis telunjuk Bumi yang menuding di wajahnya. Gue emang ada acara keluarga sendiri. Itu gak ada hubungannya sama Zira. Teng.
Bunyi lonceng pertanda jika pelajaran akan segera dimulai membuat beberapa anak yang masih di luar jadi berhambur memasuki kelas masing-masing. Termasuk Manuel dan Ayla yang gotong royong membawa 2 sapu lantai dan tempat sampah baru untuk kelas mereka. Jam pertama di kelas Fellows adalah olahraga. Pak Yoga menyuruh anak-anak untuk berlari keliling lapangan sebelum memulai latihan lompatan jauh. Baru akan mulai berlari dan Pak Rohan menghampiri Pak Yoga. Tak lama kelas 12 IPA 1 bergabung. Karena Pak Rohan hari ini ada rapat di gedung X, hari ini olahraga kelas 12 dan kelas 11 digabungkan. Yang pegang saya. Pak Yoga berucap di depan anak-anak yang sudah memakai kaos team. Untuk mengawali aktivitas olahraga, kita lakukan pemanasan dulu. Kalian lari keliling lapangan 3 kali, oke? Ayo, mulai dari ujung. Pak Yoga menunjuk ke arah Guntur, teman sekelas Xavier. Anak-anak mulai berlari sesuai dengan urutannya. Untuk beberapa kali Fellows saling melirik sengit ketika tanpa sengaja tatapannya berpapasan dengan Xavier. Memang tak ada percakapan, tapi dari kontak mata ini, siapapun akan melihat jika keduanya memiliki masalah terpendam. Sah, beneran gak apa-apa lo ikutan main? Tanya Benua, menatap serius wajah Xavier yang ngotot ingin ikutan main basket. Xavier mengangguk santai, dia menepuk bahu Benua dengan sunggingan senyum. Gue kuat, elah. Benua terlihat berat untuk mempercayai, tapi tetap mengangguk. Berusaha untuk percaya. Oke kalau gitu. Karena megang 2 kelas, Pak Yoga memutuskan untuk membiarkan kelas 12 bermain apa saja yang mereka mau. Lalu melatih anak-anak kelas 11 untuk lompat jauh. Karena ujian praktek kenaikan kelasnya pakai nilai olahraga yang ini. Ditantangi, cuk! Mawal berucap ke teman-temannya setelah mereka selesai praktek lompat jauh. Bade melirik ke kakak kelasnya di depan sana. Ardi sudah memegang bola basket dengan senyum menantang. Wah! Ucap Bumi dengan bergidik. Nggak takut sih. Lanjutnya, tatapan Fellows terarah ke Xavier yang di matanya kelihatan menantang dirinya. Oke. Fellows, Manuel, Badai, Bumi dan Endra si ketua kelas mereka maju. Saling tatap sama si kakak kelas yang sudah bersiap. Bisa dibilang kalau nggak ada wasitnya, karena Pak Yoga sibuk melatih anak lain. Jadi hanya teman-teman mereka saja yang melemparkan bola di tengah lapangan basket. Yang maju si Fellows dan Xavier. Begitu bola dilemparkan, 2 lelaki ini sama-sama melompat untuk merebut bola. Xavier yang lebih tinggi dari Fellows berhasil menggapai bola. Bola itu dilempar ke arah Benua yang berdiri tak jauh dari Fellows. Sunggingan senyum jelas terbit di bibir Xavier dengan penuh kemenangan. Fellows hanya melengos dan memilih membuang muka. Dia berlari mengejar bola yang sudah dibawa pergi menuju ke ring kelompoknya. Sial, karena bola yang dilemparkan Guntur berhasil masuk ke ring kelas Fellows. Fellows melirik kesal saat Xavier tos kemenangan dengan senyum yang seperti meledeknya. CKK, tahu kan kalian, yang namanya orang gak suka mau berbuat apa aja, kesannya tuh udah bikin emosi mulu. Dan itu yang sekarang sedang Fellows rasakan. Padahal, ya entah, si Xavier beneran meledeknya atau omang tos dan senyum biasa. Mika yang kebetulan izin ke toilet menghentikan langkah. Kedua matanya berbinar melihat cowok-cowok bermain basket yang lapangannya nggak jauh dari toilet. Arg! Ringis Xavier. Dia jatuh karena tanpa sengaja kaki Fellows mengenai kakinya. Fellows yang tadi melompat merebut bola langsung melemparkan bola dan jongkok mengamati kaki Xavier yang sakit. Sorry, gue nggak sengaja. Katanya, meminta maaf. Xavier hanya melirik tanpa menjawab. Kesleo? Tanya Benua, membungkuk mengamati kaki kanan Xavier yang diusap. Xavier menggeleng. Semoga enggak. Fellows mengulurkan tangan untuk membantu Xavier berdiri. Gue antar ke UKS.
Xavier melirik sebentar, lalu menerima uluran tangan itu. Satu tangannya melingkar di pundak Veloz, merangkul Veloz karena dia dipapah menuju ke UKS. Lo beneran jadi nikah sama Zira? Tanya Xavier tepat ketika kaki mereka hampir masuk ke UKS. Veloz sampai menghentikan langkah kakinya. Haham? Jawabnya setelah lama berpikir. Xavier meringis ketika dia duduk di tepi ranjang. Sebelumnya udah tahu kan kalau dia cewek gue? Veloz yang akan melangkah keluar itu berhenti. Dia sedikit menoleh. Tahu. Jadi? Tanya Xavier dengan satu alis yang terangkat. Dia tak beralih tatap dari punggung Veloz yang bajunya basah karena keringat. Veloz balik badan, balas menatap wajah Xavier. Gue pinjem dia buat sementara. Katanya, membalas pertanyaan Xavier tadi. Tapi kalau ternyata dia menjeda, terlihat berat untuk meneruskannya. Dia? Tanya Xavier yang menunggu kalimat lanjutan itu. Kalau ternyata dia nyaman dan betah sama gue, maaf. Gue gak bisa balikin ke Elo. Gue bakalan kekepin dia, selamanya. Lanjut Veloz, lalu berbalik dan ngeloyor keluar dari UKS. Kalimat lanjutan yang membuat tangan Xavier mengepal kencang. Rahangnya mengeras menatap tubuh itu meninggalkannya. S2 bab 59, air minum. S2 bab 59, air minum. Cowok lu kesleo. Baru saja masuk ke dalam kelas dan Mika langsung nyamperin Zira. Tentu ngomongnya lirih karena di depan ada Bu Syahdu. Kening Zira jadi berlipat, dia sampai menoleh menatap Mika yang duduk di belakangnya. Kesleo? Tanyanya, ingin meyakinkan kabar yang Mika sampaikan. Kak Xavier kesleo? Jesal yang tentu ikut menyimak menyahuti. Dengan begitu meyakinkan Mika menganggukkan kepala. Ia tahu. Dia tadi tanding basket sama Veloz. Vivian mencibirkan bibir. Pasti tuh si Veloz licik. Masa sih? Jesal menyahut lagi, kayak kurang percaya sama apa yang Vivian duga. Nggak tahu sih, tapi tadi emang dia jatuh pas rebutan bola sama Veloz. Mika menuturkan yang dia lihat di lapangan basket tadi. Tak pedulikan pendapat teman-temannya, Zira beranjak dari duduk. Bu, izin ke toilet. Bu Syahdu yang sibuk menulis di meja depan jadi mengangkat kepala dan melirik ke arah Zira yang ada di sekat antara meja. Cepat kembali. Katanya, menatap jengah. Zira hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Lebar kakinya melangkah sampai sedikit berlari menuju ke UKS yang memang searah dengan toilet. Sebelumnya udah tahu kan kalau dia cewek gue? Kalimat yang membuat langkah kaki Zira terhenti. Dia sampai tak kedip demi menajamkan pendengaran. Tahu. Dan Zira yakin jika ini adalah jawaban Veloz. Jadi, gue pinjem dia buat sementara. Kedua mata Zira mendekik mendengar jawaban Veloz ini. Tangannya mengepal, tapi kaki yang hampir melangkah menghampiri itu terhenti ketika ada kata lanjutan yang dia dengar. Tapi kalau ternyata dia? Jantung Zira berdebar menunggu kata yang akan kembali dia dengarkan. Dia sampai kesulitan meneguk ludah sendiri. Kalau ternyata dia nyaman dan betah sama gue, maaf. Gue gak bisa balikin ke Elo. Gue bakalan kekepin dia, selamanya. Zira menggigit bibir. Ada yang terasa begitu hangat di dalam hati sana. Kehangatannya menyebar melalui aliran darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Membuat kedua pipi Zira memanas, merona sampai dia merasa malu dan megangi erat wajah untuk menahan rasa yang pengen membuatnya nungging sampai kayang. Zira menggeser tubuh semapai mepet ke tembok, dia bersembunyi saat cowok bergelar suami itu melangkah keluar dan pergi menjauh dari UKS. Entah, tapi dengan tanpa alasan yang pasti dia merasa malu dengan tiba-tiba. Anjir,
Kenapa dia sweet banget? Batin Zira dengan memerhatikan tubuh berbalut kaos team itu menjauh. Menit berlalu Zira mulai beranjak dari persembunyian. Dia melirik keadaan di dalam UKS melalui kaca yang ada di atas. Di dalam sana Xavier memijat kaki dengan wajah meringis, tentunya menahan sakit. Ziri menepuk-nepuk wajah yang masih terasa panas, menarik nafas dan membuangnya dengan kasar beberapa kali. Begitu merasa detak jantung mulai normal, dia melangkah masuk ke UKS. "Zi?" sapa Xavier saat melihat Ziri melangkah mendekatinya. Dia menunduk mengusap-usap kakinya yang memang sakit. "Udah minum obat nyeri?" tanya Zira, menatap obat yang tergeletak di ranjang samping kaki Xavier. Xavier menggeleng pelan. "Gak bisa minum kalau gak ada airnya. Gue beliin air minum ya." Zira balik badan dan melangkah keluar dari UKS. Xavier tersenyum melihat gadis yang sudah menjadi mantan kekasih itu pergi. Tadi sempat meradang, tapi begitu melihat Zira muncul, bara apinya sedikit meredup. Apalagi ketika Zira begitu perhatian seperti ini. Dia menghela nafas mengingat jika hubungannya dan Ziri memang sudah berakhir. Apalagi tentang Ziri dan Velos yang sudah menikah. Memang belum mendapatkan jawaban dari keduanya, tetapi dari gelagat Velos tadi, Xavier tahu. Hal itu sudah terjadi di antara keduanya. "Gue kalah?" tanyanya dalam hati. Di kantin sini, Zira mengambil sebotol air putih yang tersaji di atas meja. Dia mengambil selembar uang di saku baju dan menyerahkannya ke ibu penjaga kantin. Sembari menunggu uang kembalian, tatapan Zire bertemu dengan Velos yang muncul dari lorong gedung sana. Keduanya beradu tatap untuk beberapa detik, tapi Velos memilih melangkah mundur. Dia balik badan dan pergi, tak jadi mengikuti teman-temannya menuju kantin. "Makasih, Bu," kata Zira ketika menerima uang kembalian dari si ibu kantin. Dia langsung melangkah lebar dengan sedikit berlari. "Wih, yang habis cipokan di UKS." Badai menyapa Zira dengan gelengan serta senyum meledek. Bumi tertawa, terlihat begitu puas. Pacar lo di UKS, kan? Nggak lo temui? Entar cipokan lagi dah." Manuel menyahuti. "Behaha?" Dan ketiga anak ini tertawa kompak. Zira hanya melirik malas. Tangannya terangkat dan mendorong bahu Bumi sampai cowok itu menyingkir dari hadapannya. "Bajingan!" umpat Bumi yang hampir jatuh karena dorongan kuat Zira. Ziri menatap tajam. Tanpa kata dia ngeloyor dengan langkah lebar meninggalkan tiga cowok yang menjadi sahabat suaminya itu. Melihat wajah Velos tadi, dia merasa ada sesuatu yang tak enak banget. Apalagi Velos yang terlihat menghindarinya sejak pagi. Sepertinya dia harus menjelaskan sesuatu. Ziri celingukan, dia berlari menuju ke kelas Velos. Langsung masuk ke kelas dan menatap seluruh isi kelas yang sayangnya nggak ada Velos di dalam sini. "Nyari siapa lo?" tanya Ayla yang duduk di meja depan samping pintu. "Velos. Lo tahu dia di mana?" tanyanya tanpa ragu. "Barusan keluar bawah, rokok." Ayla memelankan kata terakhir. "Ngerokok, kalau nggak di kantin belakang, ya di gut." Ayla mendengus, mengatupkan bibir melihat Zira yang langsung berlari keluar kelas. Benar, di sini. Di gudang belakang yang letaknya ada di samping ruang kesenian, Velos duduk di atas meja yang sudah tak terpakai. Ada sebatang rokok yang menyelip di jari. Beberapa kali asap itu keluar dari mulut dan hidungnya. Kejadian kemarin membuatnya yakin jika dia memang memiliki Zira. Dia yang berhak atas Zira setelah orang tua Zira. Tetapi entah kenapa, setelah melihat foto yang entah asli atau editan itu, ada rasa marah yang mengganjal di dalam hatinya sana. Rasanya tuh kayak nggak rela banget. Apalagi tahu kalau memang mereka berdua ini pacaran. CKK, makin nggak karuan emosinya. Brak! Suara pintu yang dibuka membuat Velos terlonjak kaget. Dengan cepat dia mematikan rokok,
turun dari meja dan menginjak rokok yang dia lemparkan ke lantai itu. Dia mendesah kasar ketika melihat yang membuka pintu itu bukan guru. "CKK, anjir!" Umpatnya dengan dada yang berdebar. Takut juga kan kalau dia kena razia gara-gara ngerokok. Velos menatap malas pada Zire yang sekarang berdiri di hadapannya. "Ngapain lo kesini?" Zire mendongak, wajah Velos yang melengos. Tak mau menatapnya. "Endea, lu marah?" tanyanya. Velos meliriknya sebentar. Detik kemudian menggeleng samar. "Keluar sana!" usirnya. Bibir Zire tertarik ke bawah. Dia terlihat sedih. "Kalau nggak marah, kenapa menghindari gue?" Velos terkekeh sumbang. "Bukannya dari dulu kita ini emang nggak dekat, kan? Udah, pergi sana. Tuh, pacar lo kakinya mau patah. Selamatin sama." Brak. Velos menendang kursi rusak yang tak jauh darinya. Lalu menatap putung rokok yang tadi diinjak. "CKK!" decaknya karena dia cuma bawa rokok sebatang itu. Velos melirik Zira, tatapannya tertuju pada tangan Zira yang menggenggam botol minum. Penasaran sama barang yang dibawa itu untuk siapa, tapi memilih melangkah menuju pintu untuk keluar. Kalau Zira nggak mau keluar, mending dia yang keluarkan. "Jangan marah." Kaki yang hampir sampai di pintu itu terhenti ketika dua tangan melingkar di perut, memeluknya dari belakang. Kedua mata Velos melebar, tak kedip. Dia menunduk mengamati tangan Zire yang begitu erat memeluknya. "Gue udah putus sama Xavier sebelum kita menikah." Zire melanjutkan kalimatnya dengan kepala yang menempel di punggung Velos. Foto itu bukan foto asli." Amarah yang menggunung itu sedikit mereda. Velos mulai bisa bernafas sedikit santai dengan tetap menatap kedua tangan Zire di perutnya. "Gue emang pernah dicium Xavier di UKS. Baru aja apinya mau mati, terus ada angin gede yang lewat. Wus! Apinya membesar lagi. Tapi posisi ciuman kita nggak kayak di foto itu. Makanya gue yakin kalau foto itu foto editan." Velos memejamkan mata dalam mendengar penjelasan terakhir yang tetap membuat api di dalam hati menyala terang. Dia menggenggam pergelangan tangan Zira, menarik kedua tangan itu sampai pelukannya terlepas. Velos memutar tubuh, tangannya langsung mendarat di wajah Zira, sedikit menarik wajah itu dan mengecup bibir Zire dengan kepala yang miring. Buk! Botol minum yang ada di genggaman Zire terjatuh. Kedua matanya melotot dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Velos menarik wajah setelah kecupan singkat itu dia hadiahkan untuk istrinya. "Posisinya kayak tadi itu?" tanyanya, menatap lekat wajah Zire yang terlihat syok. Dia memiringkan kepala ke kiri, lalu kembali mendaratkan kecupan di bibir yang sama. Sedikit mengulum bibir bawah Zire yang sedikit terbuka. Detik kemudian Velos kembali menarik diri dan menatap wajah Zire yang ekspresinya tak berubah. "Atau kayak yang ini?" tanyanya lagi. Sekarang mulut Zire terlihat gagu. Ingin bicara, tetapi tidak juga bicara. "Kalau posisinya seperti dua-duanya, gue akan menciptakan posisi yang berbeda dari yang cowok itu buat." "Vel!" teriak Zira ketika tubuhnya diangkat. Zire didudukkan di meja yang tadi dipakai Velos duduk. Velos mendekatkan tubuh. Masuk di kedua kaki Zire yang terbuka, kedua tangannya mengungkung Zire sampai mepet ke tembok dan menatap wajah cantik istrinya dengan jarak yang sangat dekat. Hidung mancung keduanya saling bersentuhan. Deru nafas hangatnya pun saling menyapa. Debar di dada sama-sama menyepat. Zire memejamkan kedua mata ketika bibir Velos mulai menyentuh bibirnya lagi. Satu tangannya mencengkram lengan tangan Velos. Untuk beberapa kali kecupan, sampai lumatan yang membuat Zire bisa merasakan rasa rokok dari bibir yang tadi sempat mengepul ini. Tangan Velos menggenggam tangan Zira,
menuntunnya untuk melingkar di lehernya. Sekejap, rasa mulas yang sejak tadi Zira ampat itu mereda, luntur bersamaan dengan hangat dan lembutnya ciuman yang dia dapat dari suami. Menit berlalu, Phylos mulai menarik diri. Keduanya beradu kening dengan deru nafas yang sama-sama ngos-ngosan. Jujur saja ini adalah pertama kalinya Phylos mencium seorang cewek. Jadi ini adalah ciuman pertama Phylos. Entah Zire bisa merasa nyaman atau tidak, tapi Phylos berharap Zire nggak akan kapok. Zire menarik kedua tangan dari leher Phylos, dia menatap ke lain arah. Mengusap bibirnya yang basah dengan punggung tangan. "Sorry," kata Phylos dengan tertahan. Gue, sorry karena jadi cium lu kaya." "Nggak apa-apa." Dengan cepat Zire membalasnya, memotong kalimat yang akan Phylos katakan. Tiba-tiba dia jadi salah tingkah. Kembali menatap ke lain arah untuk menghindari tatapan Phylos. Phylos menarik diri, menggaruk kepala bagian belakangnya. Dia membungkuk mengambil botol minum yang menggelinding. "Buat siapa?" "Buat Xavier." Jawaban yang membuat tangan Phylos tak meneruskan gerakan. Hampir saja dia membuka botol minum itu. "Dia nggak bisa minum obat kalau nggak pakai air. Makanya gue beliin." Zire melanjutkan. Baru saja perasaannya membaik, tapi berasa lilin yang udah mati itu kembali dinyalakan. Dia meletakkan botol itu di atas meja. Langsung ngeloyor keluar tanpa sepatah kata pun. S2 bab ke-60